dalam kedalaman tanahnya, tapi dia tidak mampu atau belum mampu menumbuhkan. Jadi ilmu itu masih dipakai, masih dikonsumsi, ya, dan belum menumbuhkan amal, belum ada perubahan. Dalam hadis itu Rasulullah menggambarkan golongan yang kedua ini, ya, meskipun belum bisa menumbuhkan, tetap dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang dengan hamba sami amalati, mendengar apa yang saya sampaikan, diserapnya dengan baik, meskipun belum bisa menumbuhkan. Dan yang ketiga itu tanah yang kata Rasulullah ketika hujan itu datang dengan lebat sekali, dia tidak bisa menyerap, padahal butuh. Dan yang lama kemarau berkepanjangan, hujan yang datang itu ditolak. Ya. Ini tanah yang tandus kata Rasulullah, tidak bisa menyerap, apalagi menyimpannya, apalagi lebih jauh menumbuhkannya, sudah tidak bisa lagi. Ini juga sama. Muslim ketika manusia ketika kedatangan ilmu, ada yang siap menyambut dengan sukacita, diserapnya, ditumbuhkan, diamalkan. Ada yang kategori yang kedua belum bisa apa-apa tapi sudah sepenuh. Ya. Barangkali baru bisa ngajak-ngajak. Barangkali baru bisa jadi fasilitator. Ayo ngaji. Barangkali baru bisa beli majalah, meskipun belum bisa baca, dia langganan orang lain yang akan memanfaatkan ilmunya. Kata Rasulullah, tangan hati meskipun belum bisa menumbuhkan, tapi nyimpan air ketika disedot dalam kedalaman perut dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah muslim yang terburuk kata Rasulullah ketika dia kedatangan ilmu, meskipun butuh, dia tolak ilmu itu sehingga tidak ada perubahan dalam dirinya, apalagi sampai merubah orang lain dengan kebenaran tadi. Ya. Itu permisalan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi siapapun yang mengerti kebenaran, dia bisa menyampaikan atau memberi hidayah, kalau hidayah itu hidayah ilmu atau petunjuk. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak dalam ayat tadi, ya, 97 maksudnya siapa yang diberi petunjuk, dia yang mendapatkannya. Ini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah itu taufik, ya, petunjuk yang hanya Allah saja yang memilikinya. Ya. Seperti Nuh, ya, Nabi Nuh itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam surat yang lain, ya, ada permisalan dua wanita, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah istrinya Fir'aun, yaitu Asia, bukan Aisyah, dan Asia, ya. Hidup dengan suami yang kafir, musuh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan bisa eksis dengan imannya, mempertahankan imannya. Ya. Itu bukan boleh dicontoh, ya, karena itu syariat sebelum Rasulullah. Kalau syariatnya Rasulullah, ketika ada suami kafir, otomatis istri tercerai secara agama, alias tidak halal berhubungan dengan suaminya. Kalaupun ada perbedaan itu, ya, adalah, ya, wal muhsanatu, ya, menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi atau Nasrani, ya, di dalam kajian tafsir secara lafaz ayat Allah membolehkan. Ya. Cuma secara penafsiran al-muhsanat, siapa yang boleh dinikahi dari kalangan ahlul kitab
Yahudi Nasrani adalah harus muhsanat. Siapa muhsanat? Yang menjaga diri, menjaga auratnya. Barangkali ya yang menutup panjang seperti biarawati barangkali. Ya. Kalau kajian fikihnya boleh saja, tapi Imam Syafi'i mengatakan apa tidak ada lagi wanita muslimah boleh yang ahlul kitab gitu ya. Kalau bolehnya boleh saja, tapi beliau tidak suka ya selama masih ada wanita muslimah yang muhsanah ya. Atau dicontohkan adalah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu tidak henti-hentinya mendidik anaknya, Kan'an itu. Para orang hari ini sudah TK-nya sudah TKIT ya. Kalau ada dulu ya. SD-nya sudah SDIT ya. SMP-nya di pondok barangkali ya. Aliyahnya di pondok ya. Keluar aliyah ya. Masih dipondokkan lagi di Mahakali dan lain sebagainya ya. Tapi begitu diharap-harap oleh Nuh untuk bisa bergabung kepada kapal, karena yang selamat kata Nuh hanya yang naik kapal. Kan'an itu dengan congkak sekali mengatakan sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Saya tidak akan gabung ke dalam kapalmu wahai Nuh. Saya akan naik ke gunung yaksimuni minal ma, tidak bakal akhirnya sampai ke gunung. Nuh mewanti-wanti la asimal yauma, hari ini nggak ada yang selamat. Begitu Kan'an itu digulung dengan ombak di depannya Nabi Nuh, Nuh itu sedih sekali. Itu darah dagingku ya Allah. Ya. Berhari-hari ya, Nuh larut dalam sekian. Allah mengatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan anakmu meskipun darah dagingmu. Dia bukan keturunanmu ya, meskipun lahir dari lahir istrimu. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan investasi yang baik ya. Artinya secara hidayatul bayan, petunjuk memberikan penjelasan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, Nuh itu sudah maksimal ya. Sehingga ketika Nuh itu ya, menyesal itu Allah tidak pernah menyalahkannya, bukan salahmu ya. Ya. Atau istrinya Lut alaihi salam ya. Tapi Lut itu setiap nabi itu diutus dengan dua tugas pokok. Yang pertama adalah mengajak kepada tauhid, ibadah kepada Allah. Yang kedua ada tugas kedua, yaitu menolak, menghilangkan seluruh roksul mungkar, kemaksiatan yang lagi in ngetren saat itu. Di zaman Nabi Syuaib, kemaksiatan yang ngetren nimbang-nimbangan dengan curang. Di zamannya Nabi Lut yang sedang ngetren perbuatan homoseks. Di zaman Nabi Musa ya, yang lagi in ngetren adalah sihir ya. Maka mujiatnya Musa itu berupa tongkat yang menangkap tukang sihir. Setiap Nabi begitu. Lut itu juga demikian ya. Ketika datang tamu-tamu menjelang maghrib ya, beberapa malaikat menyaru nyamar sebagai seorang manusia ya. Dia datang kepada Lot. Begitu masuk rumah ya, ketahuan tamunya ganteng-ganteng, putih-putih barangkali ya. Istri yang langsung keluar lewat pintu belakang, orang-orang pada penduduk tetangga kamunya ya, kabar gembira. Lot kedatangan tamu ganteng-ganteng, geruduk semua kampung itu. Na'udzubillah, geruduk bukan apa-apa, bukan musir Lot. Maaf, mau ngajak
hubungan badan dengan tamu laki-lakinya Nabi Lut saat itu. Allah sudah mengatakan, haulai banati, ini loh kalau mau anak-anakku, perempuan semuanya yang itu. Jawabannya malah Pak, kamu tidak usah sok tidak tahu, kamu ngerti apa yang kami inginkan. Nuh itu sedih sekali ya, melihat tamunya diganggu. Nuh sampai menutup rumah, begitu ditutup itu malaikat mengatakan, kami bukan manusia, kami hanyalah malaikat. Kami dapat tugas dua. Yang pertama, untuk mengabarkan bahwa Ibrahim sepupumu akan punya putra sebentar lagi. Jadi Ibrahim sama Lut itu sepupu ya. Yang kedua, bahwa pendudukmu itu akan diadab oleh Allah bisub pada waktu subuh, alisab subuh bingorin. Nanti siap-siap seluruh keluarga kamu ajak, jangan boleh ke belakang, illa mar'atak, tinggalkan istrimu. Innahu kanat minal ghabirin. Allah menetapkannya termasuk yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tidur seranjang bersama Allah, tiap hari barangkali seatap serumah makan bersama dengan Allah, sudah dididik dengan maksimal, ternyata istrinya itu memilih jalan lain. Secara hidayah ilmu Lut sudah maksimal menyampaikannya, adapun taufik itu Allah yang memberikannya. Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib tidak kurang-kurang yang melindungi. Jadi Abu Thalib itu setiap Rasulullah diganggu, datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, apa kamu tidak mau berhenti dari dakwahmu? Tidak, wahai Abu Thalib. Ya sudah, teruskan, saya dukung. Saya dukung itu tidak menjadikan Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam. Sampai ketika sakaratul maut sudah datang kepada Abu Thalib, Rasul tidak hanya mentawakan kul ya am, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Dia nulis kepada Abu Jahal minta pendapatnya. Abu Jahal langsung ngomong, apa kamu tidak malu tokoh besar Quraisy yang sudah diamali nyembah Lata, Uzza, Manat, kamu tinggalkan dalam rangka mengikuti kemenangan? Bimbang lagi, dibisiki, noleh lagi, bimbang lagi, sampai meninggal dunia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sedih sekali, sampai dinamakan tahun itu Amul Husni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah kehilangan dua, kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Thalib Rasulullah. Begitu Rasulullah sedih sekali memohonkan ampun kepada Abu Thalib, tidak diperkenankan oleh Allah. Allah justru menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk taufik kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi yang bisa memberi hidayah taufik hanyalah Allah ketika Allah berkehendak. Jadi kewajiban para nabi itu memberi hidayah banyak, disampaikan ilmunya, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Toh kalau orang belum dikehendaki oleh Allah menerima, itu mutlak Allah yang memilihnya.